Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trade crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk altcoin. Kali ini kita akan ngebahas untuk Ethereum selaku leader daripada para altcoin. Dan saya pengen sharing juga guys, posisi update atau analisis terakhir kita di Bitcoin itu rupanya miss di luar ekspektasi, dan inilah membuktikan juga ya bahwa seorang saya pun pasti bisa salah. Jadi makanya saya selalu pengen remind ke teman-teman untuk tidak mengikuti apapun informasi yang saya bagikan di dalam YouTube channel saya ini istilahnya secara bold gitu ya. Bold tuh maksudnya tanpa ada teman-teman punya pertimbangan yang lain. Jadi istilahnya jangan gunakan video saya ini sebagai sebuah acuan utama untuk teman-teman bertransaksi, tapi lebih ke arah untuk analisa pembanding atau mungkin untuk referensi atau mungkin untuk tambahan daripada analisis yang teman-teman sudah lakukan personally. Jadi tentu saja ya kita di sini selalu merimain ya kepada teman-teman sekalian bahwa janganlah bergantung pada analisa orang lain, tapi keep doing your own research. Jadi kalau misalnya salah ya jangan menyalahkan orang lain anyway gitu ya. Dan saya harus mengakui kita pasti dalam analisis itu pasti banget ada momen-momen kita miss, dan saya cuma bisa berharap by the time saya miss, teman-teman itu sudah pada dewasa dan sudah bijak dalam mengambil keputusan dan tidak bergantung pada analisa orang lain, which is ya itu yang selalu kita remind lah istilahnya ya. Karena gini ya, kok jadi curhat sedikit gitu ya. Sebelum kita lanjut ke dalam price actionnya, saya pengen sharing sedikit aja guys. Saya di sini berbagi informasi lewat YouTube. Tentu saja saya tidak bisa update terus-menerus kayak every minute, every moment, every condition yang mungkin bisa berubah. Jadi analisis saya di sini mungkin big picture-nya saya sudah sharing kan kepada teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk posisinya seperti sekarang, which is kalau menurut saya pribadi ya sedikit banyak ada anomali juga ya. Bayangkan di weekend memasuki sesi New York, tapi di hari Sabtu itu tiba-tiba market bergerak cukup liar, dan I think nggak semua orang expect hal ini terjadi, karena simpelnya kita lihat di kolom komen juga kayak ada beberapa yang juga setuju melihat ini berpotensi turun even for Ethereum sendiri. Jadi untuk Ethereum kali ini kita bakal langsung aja start dari time frame daily-nya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya Ethereum beberapa waktu lalu kita sudah sempat analisis terkait dengan potensi area supportnya saat ini, dan itu berada di kisaran level Fibonacci 38,2%, yang mana sekaligus kita lihat berfungsi sebagai support yang cukup powerful. Jadi kalau kita perhatikan saat ini posisi kita itu seperti membentuk triple bottom ya di kisaran Fibo 38,2%, dan at the same time sebenarnya untuk topnya pun ada yang namanya triple top. Jadi saya cukup yakin pada saat area ini kemudian dites, itu banyak orang yang perspektifnya di Ethereum akan cenderung lebih ke arah bearish, karena penilaiannya adalah datang dari atas triple top, plus kalau kita lihat dari time frame hourly-nya, terutama untuk time frame 4 jam, kita bisa perhatikan juga bahwa sebelumnya itu terbentuk semacam sebuah trend line, dan saya cukup yakin banyak orang meyakini bahwa setelah breakdown dari trend line ini harusnya opportunity untuk dia lebih ke arah bearish itu akan lebih powerful. Belum lagi pada saat break dan aktivitas di bawah trend line ini itu bisa dikatakan dari segi volume itu cukup tinggi dan cukup besar. Jadi itu adalah sebuah pertimbangan ya, dimana kita ngelihat saya cukup yakin akan ada banyak orang yang mungkin di sini terkena kecoh lah oleh si market itu ya. Jadi sekarang menilai dari posisi reboundnya yang begitu signifikan seperti ini, kira-kira bagaimana potensi pergerakan untuk Ethereum ke depannya. Nah, kita pertama harus humble dulu dengan market. Kalau misalkan memang kita di sini salah, tentu saja kita harus mengakui kesalahan tersebut dan kita coba untuk reanalysis, karena pada dasarnya kalau kita as a trader, yang penting adalah kedisiplinan kita guys. Dalam artian, selama kalian transaksi aktif menggunakan stop loss, even you shorting the market itself ya kita nggak perlu khawatir, karena kita biasanya sudah menentukan risk ratio yang kita siap tanggung atau
maksimal risiko yang kita siap tanggung per satu kali trade itu. Sehingga kalau misalkan kita bisa maintain sikap ini dalam melakukan aktivitas trading, tentu saja ya saya pribadi cukup yakin hasil akhirnya kita bisa mendekatkan diri kita kepada profit. Jadi selama teman-teman trading, kalau misalkan risk yang teman-teman ambil let's say 1%, berarti per trade kalian akan usahakan minimal bisa dapat 2%, which is kalau rugi 1% maksimal resiko dengan menggunakan stop loss. Kalau misalkan profit, kita akan coba untuk maksimalkan. Jadi kita nggak buru-buru untuk exit, karena sebetulnya di awal kita sudah punya trading plan-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pelajari soal hal ini, make sure kalian mampir ke study time pembahasan terakhir, terutama soal risk management ya. Di sini teman-teman ya, sekitar 3 pekan lalu ini membahas tentang risk management dan gimana caranya menerapkan stop loss atau mengaplikasikan stop loss di dalam trading plan kamu. Alright, so kita kembali lagi ke time frame daily-nya. Nah, sekarang menilai dari time frame daily. Oke, kita melihat pergerakan market untuk Ethereum, harga untuk Ethereum terutama itu sangat signifikan dan sangat impulsif. Bahkan dia ngetes ke exponential moving average 55 for the first time setelah pergerakannya lebih kurang dari kapan nih? Kita coba cek ya. Nah, kira-kira semenjak 81 hari yang lalu ya. Jadi 81 hari lalu mungkin di sekitaran ya pergerakan di sini 81 hari yang lalu kita lihat Ethereum itu sempat testing ke exponential moving average 55 sebelum pada akhirnya kita lihat dia akhirnya terdecline cukup signifikan ya. Setelah itu kita nggak pernah ngeliat dia testing EMA 55 lagi, yang dites itu hanya EMA 21 saja. Setelah itu kita sudah mendapati Ethereum terreject dari area atasnya dan akhirnya kembali bearish. Pertanyaannya adalah apakah ini bisa menjadi indikasi awal bahwa Ethereum mungkin menyambut daripada the merge yang direncanakan pada bulan September tengah itu kemudian bisa menjadi super bullish ya. Itu yang menjadi pertanyaan kita semua saat ini. Nah, kalau misalkan secara price action kita akan bawa ini lebih santai, lebih simple. Secara price action tentu saja terpantul dari Fibonacci itu bisa menjadi sebuah arti bahwa market tersebut itu masih memiliki power, terutama kita berbicara Fibo 38,2% yang artinya menandakan bahwa tren ini masih bisa dikategorikan sebagai tren yang cukup kuat. Selain itu, buat teman-teman yang mungkin terbiasa dengan saya sharing di YouTube channel saya, pasti pernah dengar istilah daripada V-formation, dan saat ini kita sama-sama bisa lihat si Ethereum sendiri itu kalau misalkan closing daily-nya seperti ini menunjukkan bahwa kita sudah memasuki stage awal daripada V-formation. The next thing yang saya personally akan saya perhatikan adalah kita coba lihat bagaimana progress pullback-nya. Kalau misalnya pullback-nya minimal dia bisa bertahan di atas exponential moving average time frame periode yang 21 aja, maka ini akan menjadi indikasi yang cukup positif untuk Ethereum. Setidaknya itu yang saya bisa nilai ya. Minimal ini kita bukan ngomongin dia siap benar-benar super bullish, tapi minimal kita bisa melihat Ethereum itu at least testing lah terhadap area-area yang bisa dikatakan sebagai area major supportnya atau resistance-nya pada pergerakan yang terakhir. Jadi untuk saat ini kita harus menunggu dulu untuk closing time frame daily. Kalau closing time frame daily sudah confirm, at least resistance ini otomatis akan berubah menjadi support. Jadi resistance become support, dan berikutnya kita akan coba perhatikan bagaimana reaksi Ethereum setiap kali testing di area ini ya. Entah berapa lama kita nggak tahu, mungkin bisa jadi di hari Senin, Selasa, or maybe Rabu, kita belum tahu. Tapi yang pasti kita perlu tunggu, karena untuk memaksimalkan tradingan itu sometimes kita harus nunggu discount guys ya. Nah, balik lagi ke time frame hourly-nya. Sementara untuk time frame hourly-nya, simpelnya saya lihat seperti ini. Kalau kita lihat nih dari segi trend line, ini tentu saja bisa jadi patokan lagi untuk next opportunity-nya kalau kita ngelihat dia terjadi pullback. Nah, untuk di bagian atas saya pengen tambahin area bearish order block di kisaran range price saat ini ya. Kisaran area ini akan menjadi perhatian kita jika nanti si Ethereum nyampe ke area tersebut, apakah ada rejection, apakah ada sellers yang masuk dengan pressure cukup besar, dan mudah-mudahan sih tidak terlalu besar. Kenapa? Karena harusnya dengan posisi pergerakan di sini, ini berarti adalah proses akumulasi yang cukup panjang
Artinya, kita punya buyers juga demand-nya mungkin cukup signifikan. Walaupun di sini itu memiliki memori yang cukup kuat ya, karena kita bisa lihat bagaimana pressure sellers-nya masuk pada saat pergerakan di kisaran tanggal 12 Juni ini. So basically, kalau misalnya kita sampai ke area itu dan mendapatkan reaksi, itu adalah hal yang wajar untuk kita perhatikan ya. Dan sementara saya mungkin akan tambahkan juga Fibonacci retracement pada kisaran swing di sini ke bottomnya. Dan kalau kita lihat saat ini guys, sebetulnya posisi kita itu berada pada Fibonacci 61,8% diiringi dengan support area dari pergerakannya di kisaran 11 Juni lalu ini. Jadi di sini saya bisa katakan mengandung area atau mengandung nggak tuh ya, memiliki pengaruh lah yang cukup besar juga untuk pergerakan Ethereum saat ini. Jadi kalau misalnya kita mendapati rejection dari kisaran area ini, itu bagus. Dalam arti ini menjadi opportunity untuk kita yang mungkin belum kebagian entry long, kita bisa entry dan pertimbangkan untuk long nanti pada saat pullbacknya berlangsung. Untuk saat ini akan menjadi area yang saya akan perhatikan. Pertama, kita memiliki area support di sini. Jadi untuk time frame daily, prosesnya pada time frame hourly tentu saja bisa jadi seperti ini ya. Nanti pada akhirnya closingnya tetap di atas area support, which is di time frame daily-nya tetap bagus. Nah, cuman untuk saat ini, saya personally mungkin lebih prefer menunggu adanya pullback. Dan area ini saya akan tambahkan sebagai area big fun zone untuk buyersnya saya. Dan ya, kira-kira pergerakan sekarang ini kita nggak bisa terlalu banyak taking action. Jadi yang saya personally akan tunggu adalah I will see for the pullback before kita memutuskan untuk entry ya. Bagus-bagus dia sideways-nya di kisaran area support, and then entah dia membentuk semacam corrective pattern or maybe dia membentuk semacam pullback dan slowing down yang momentumnya mungkin sedikit fake out, itu akan lebih bagus lagi untuk kita coba pertimbangkan nantinya entry long pada Ethereum. Setidaknya itu mungkin yang bisa saya bagikan di dalam video update kali ini. Nanti kita akan update lagi juga untuk posisi pada Bitcoin. Hopefully teman-teman di sini bisa mendapatkan informasi, bisa menjadi pembanding juga dalam analisis masing-masing, dan semoga kiranya manfaatnya cenderung lebih ke arah positif buat kita semua. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video update ini. God bless everyone. Have a nice weekend. Sampai ketemu di update berikutnya. Cheers. Bye-bye.